Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, mau kita awali ngaji kita dan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga dengan barokah Fatihah yang kita bacakan untuk mereka, Allah memudahkan semua urusan kita, memudahkan kesulitan kita, dimudahkan urusan kita dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum wa lihusuli maqasidina allati tarda anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih makalah yang ke-23. Ini makalah seorang ulama ahli hikmah ya, yang aku mencari 10 hal di dalam 10 hal, ternyata ada di 10 hal yang lain. Yang ke-6 kata sih mas sebelumnya, mas siapa slide sebelumnya, yang ke-6 kata sih, wa talabtul jawaza ala siroti. Ini sampun eder ini, sampun ini, aku mencari kemudahan lewat di atas sirot nanti. Sekilas malik. Aku mencari bagaimana supaya nanti ketika melewati sirotol mustaqim, jembatan titian yang menghubungkan mahsyar dengan surga ini, fi udhiyatin, dalam kurban. Udhiyah itu kurban, sebagaimana dalam hadis atau yang sudah sering kita dengar penjelasan itu kan, oh ini nanti untuk nyebrangi sirot. Nah, kalau kurban nanti nyebrang itu naiknya yang berkorban berarti naik korbannya. Saya cari, kata beliau ini, fawajat tuhu fis sodakoh, ternyata aku juga menemukan ada dalam sodakoh. Artinya tidak hanya kurban, kalau hanya kurban saja bagaimana yang nggak mampu kurban ini, tidak bisa beli 1 kambing. Nah kalau sodakoh bagaimana? Ternyata sodakoh juga sama, itu bisa mempercepat nanti ketika nyebrangi sirot itu, nanti akan mempermudah ketika melewati sirot, diantaranya adalah sodakoh. Makanya ulama itu juga menganjurkan pada hari raya korban, kalaupun tidak bisa berkorban seekor kambing tidak apa-apa, nyembelih ayam pun tidak apa, diniati sodakoh. Nah, punyanya ayam ya. Ayam tidak ada, ya sudah sodakoh dengan telur ayam, sodakoh. Telur ayam itu yang ngendok dewi. Jadi ini sodakoh itu ternyata bisa juga
fungsinya ini sama dengan udhiyah ini, kurban itu. Bisa mempermudah nanti ketika lewat sirat. Dzakara As-Suyuti. Imam Suyuti menjelaskan, menyebutkan anna thawabas shadaqah khamsatu anwa'in, bahwa pahala sedekah itu ternyata dibagi menjadi 3 macam. Ada khamsatu anwa', 5 macam. Wahidatun bi asyratin. Ada sedekah itu yang satu itu dibalas atau sebanding dengan 10. Jadi orang kalau sedekah atau melakukan kebaikan, sedekah 1 katakan 1000, nanti dibalasnya 10.000. Kalau sedekahnya 100.000 berarti nanti dibalas 1 juta, 10 kali lipat. Wahia ala sahihil jismi. Lah itu kalau sedekah dilakukan oleh atau kepada orang yang sehat jasmaninya, badannya sehat. Ini sedekah kepada orang yang sehat. Si doyan mangan atau apa kuat badannya. Jadi jangan walaupun sedekah kepada orang yang keadaannya baik-baik saja secara fisik, itu pahalanya tetap dapat pahala, bahkan 10 kali lipat. Jadi jangan kata sedekah ndelok wong iki wonge loro-loro napa enggak, ya sudah memberi kepada orang yang sehat keadaannya baik-baik saja, ini pahalanya 10 kali lipat. Wa wahidatun bitis'ina. Yang kedua yaitu sedekah 1 bitis'ina dibalas dengan 90. Tis'un 90. Tis'un 9. Tis'ina atau tis'una 90. Wahia alal a'ma, yaitu ketika sedekah pada orang yang buta. Wal mubtala, dan orang yang sedang diberikan ujian atau musibah. Jadi kalau sedekah kepada orang yang buta itu pahalanya lebih besar, atau kepada orang yang sedang diuji oleh Allah, diberi musibah atau ujian, itu pahalanya 90, berarti lebih banyak, 80 kali lipatnya daripada sedekah kepada orang yang sehat walafiat. Wa wahidatun bitis imiatin. Nah ini yang berikutnya, sedekah 1 dibalas dengan pahalanya itu dilipat gandakan menjadi tis'imiatin, 900. Kalau dalam Al-Quran itu kan diumpamakan oleh Allah dalam Quran itu, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin. Orang yang sedekah menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang menanam 1 biji. Ambatat sab'a sanabila, yang kemudian 1 biji padi itu tumbuh menjadi 7 batang, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap tangkainya ada 100, berarti berapa? 700. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, mengibaratkan orang yang sedekah di jalan Allah itu 1 dibalas sampai 700. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, Allah akan melipat gandakan pahala itu pada siapa saja yang dikehendaki. Bahkan yang dimaksud melipat gandakan itu sampai tidak terhingga bahkan. Nah, kalau dalam sini Imam Suyuti ini dikelompokkan.
Ada yang pahalanya 1 dilipat gandakan menjadi umiatin 900 kali lipat. Wahia ala dzikorobatin, yaitu sodako kepada kerabat, muhtajin yang membutuhkan bantuan. Jadi ketika ada orang miskin, katakan ya, butuh bantuan orang lain dengan orang miskin tapi saudara, kerabat, itu pahalanya lebih banyak yang kerabat. Tapi kadang orang itu kepada kerabatnya rotok medit, pada orang lain loyal, padahal ini kebalik. Padahal kalau dalam Quran itu ya disebutkan, bahkan urut itu dzawil qurba wal yatama, disebutkan kerabat baru anak yatim, wal masakin orang miskin, harus seterusnya itu disebut depan. Itu kerabat. Tapi seringkali ya tidak tahu kalau kepada kerabat itu mungkin nggak dapat penghargaan. Kalau dipublikasikan bagi-bagi banyak kan, nanti yang nge-like banyak sekarang. Nah, jadi kepada kerabat yang membutuhkan itu lebih banyak, 900 kali lipat. Wa wahidatun bimi'ati alfin. Wah, ini lebih luar biasa lagi. 1 sodako itu dibalas dengan mi'ati alfin, 100.000. Jadi kalau 1.000 dibalas 100.000. Oh, bukan 1.000, satu dibalas 100.000. Lah kalau 1.000, aduh sudah begitu banyak kelipatannya, 100.000 kali lipat. Wahia alal abawaini, lah ini adalah sodako kepada kedua orang tua. Makanya berbahagialah yang masih punya kedua orang tua kemudian menanggung, bisa menanggung. Jadi ada kan punya kedua orang tua tapi menanggung dirinya juga sulit, dan bisa menanggung kepada orang tuanya keduanya. Wah, ini sangat luar biasa, pahalanya sangat besar. Jadi itu sodako yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Wa wahidatun bitis imiatin. Nah ini berikutnya lagi. Wa wahidatun bitis imiatin, dan sodako 1 dibalas dengan umiatin, dengan 900 umiati alfin, bitis imiati alfin, 900.000. Ada alfinnya ya. Kalau tadi 1 dibalas 100.000, itu sodako kepada kedua orang tua. Lah kalau ini 1 dibalas dengan 900.000, lebih besar lagi. Wahia ala alimin au fakihin, yaitu sodako kepada orang alim atau fakih, orang ahli fikih, ulama ahli fikih. Jadi itu pahalanya juga besar. Kenapa? Makanya dulu para khalifah itu di antara kemajuan umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah itu, karena para khalifah itu menghargai para ilmuwan, ulama. Bahkan kalau menulis kitab itu sampai dihargai, ditimbang dengan emas. Yang kemudian ilmu berkembang, Islam mengalami zaman keemasan, kejayaan, menguasai dunia ilmunya saat itu karena penghargaannya besar. Ini menurut Imam As-Suyuti, sodako pahalanya dibagi 5 kategori tadi balasannya. Berikutnya yang ke-7,
terkait pencarian 10 hal itu. Wa talabtun najata minan nar. Aku mencari keselamatan dari neraka. Wa talabtun najata minan nar, aku cari bagaimana supaya nanti selamat dari neraka. Fil mubahati, pada hal-hal yang mubah, yang boleh. Aku mencari bagaimana selamat dari neraka itu dari hal-hal yang mubah. Fawajadtuha fi tarkis syahwat. Ternyata aku menemukan yang bisa menyelamatkan dari neraka itu ada pada meninggalkan syahwat, meninggalkan nafsu. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, ini tang mriku wonten nomor lho. Ini sanes nomor 8 itu. Jadi itu beda penjelasannya. Ini sabun kalau ralat. Jadi qala Abu Sulaiman Ad-Darani, ini bukan nomor 8 tapi mendukung atau menjelaskan yang ketujuh ini. Aku mencari yang bisa menyelamatkan dari neraka itu dengan hal-hal yang mubah. Tapi kemudian aku temukan yang bisa menyelamatkan dari neraka itu ada pada meninggalkan syahwat. Kemudian Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, la'an atruka min asyai lukmatan, sungguh aku meninggalkan sesuap dari makan malam. Maksudnya aku tidak makan malam itu ahabbu ilayya, lebih aku senangi, lebih aku cintai. Min an aku malaila ila akhirihi, dari berdiri sholat malam sampai akhir malam. Maksudnya apa? Demi bisa sholat malam sampai akhir malam itu aku lebih senang untuk tidak makan. Padahal makan itu kan ibarat nafsu makan ya. Tapi ternyata dengan meninggalkan makan malam, tarkul mubahat, makan kan mubah, dia meninggalkan yang mubah demi bisa ibadah di malam hari. Nah, kalau sekarang mungkin makan tidak masalah. Saat ini aku rela tidak lihat YouTube dan TikTok di malam supaya bisa bangun malam. Nah, karena ini kan utawa saya rela tidak melihat audisi. Ini kan lagi ini di TV itu sampai pengumuman karena sampai malam itu. Saya tinggalkan kesenangan itu supaya bisa bangun malam. Karena ini kan mubahat. Jadi ternyata meninggalkan yang mubah tadi, meninggalkan makan, bahkan meninggalkan kesenangan main scroll HP-nya supaya nanti malam tidak kesiangan. Oh, itu juga bisa menyelamatkan dari neraka. Kenapa? Karena intinya ya sholat malam. Sholat malam itu termasuk salah satu dari amalan yang bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Jadi ada seorang sahabat Mu'ad bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah dalam sebuah hadis sahih. Nabi, akhbirni bi amalin yudakhiluni al jannata wa yubaiduni anin nar. Nabi, tunjukkan aku, beritahukan kepadaku satu amal
amalan yang nanti akan menyebabkan aku bisa masuk surga, selamat dari neraka. Nah, Nabi jawab, wah kamu tanya hal yang sangat besar. Karena orang ini hidup ini kan nanti harusnya selamat dari neraka, masuk surga. Itu tujuan kita semua. Kamu telah bertanya hal yang sangat besar, kata Nabi. Laqad sa'alta an azimin. Kemudian Nabi bersabda, sungguh masuk surga itu gampang. Ternyata kata Nabi, fa innahu la yasirun. Masuk surga itu gampang. Yang nyampe kata Nabi, alaman yassarahullah, bagi orang yang digampangkan. Nah, jadi ini kalimat ini yang sangat diplomatis Nabi itu jawabnya. Masuk surga itu gampang bagi yang digampangkan oleh Allah. Tapi kemudian Nabi menyebutkan, ta'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Jadi tetap maksudnya kamu gampang masuk surga itu. Yang penting pemiliknya setuju kan ya masuk pasti. Nah, tapi kemudian Nabi menyampaikan, ya kamu satu menyembah Allah, jangan berbuat syirik. Kemudian sholat, zakat, puasa yang menyebutkan Nabi rukun Islam itu sampai haji itu. Nah, kemudian Nabi bersabda lagi, ala adulluka abwabal khairi. Jadi kamu mau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Nah, di antaranya di situ ada. Yang pertama itu adalah yang menyelamatkan dari neraka, as-shadaqatu tudfiul khoti'ata. Sodako menghapus dosa-dosa. Seperti api itu bisa, air bisa menghapus, kama yudfiul ma'un nar. Seperti api, air yang bisa memadamkan api. Tadi sodako itu menghapus dosa, bahkan kalau tadi bisa memperlancar perjalanan di sirat. Kemudian yang kedua itu wasolatur rojuli fi jaufil laili. Orang yang sholat malam. Sholat malam itu juga sama, menyelamatkan dari api neraka. Nah, jadi ini pas ini tadi aku cari hal yang bisa menyelamatkan dari neraka, ternyata ada pada tarkul mubahat, meninggalkan yang mubah. Makan itu mubah, tapi kalau makannya nanti kekenyangan, gak bisa bangun malam. Jadi dia kan gitu. Jadi siapa? Imam Abu Sulaiman ini mengatakan, aku rela tidak makan supaya bangun malam. Jadi itu maksudnya dari kalimat la'an atruka min asya'i lukmatan ahabbu ilayya. Sungguh aku meninggalkan gak makan itu lebih aku senangi, supaya bisa aku al-laila ila akhirihi, supaya nanti bisa bangun malam sholat. Kalau kekenyangan bisa bangun ngelilir karena alarmnya bunyi, tapi kuarek kan dipateni maneh turu maneh. Jadi sama dengan ini, kalau jenengan saya rela gak nonton TV sampai bengi, khawatir gak iso tangi. Lah ini sama. Kalau sekarang ini kasusnya, saya rela malam ini sudah ndak lihat drama Dracin yang di itu CEO itu gak saya lihat supaya bisa bangun malam. Wah ini. Jadi intinya sholat malam itu juga bisa menyelamatkan dari api neraka. Supaya bisa sholat malam diantaranya meninggalkan yang dimubahkan. Tidak makan kenyang supaya bisa bangun, tidur lebih awal supaya bisa bangun. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah sholat
malam. Amin ya rabbal alamin.